Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Engkau sungguh luar biasa. Adapun hal-hal yang tidak kami dapat hitung satu persatu berkat Tuhan. Pada sahabat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Hati kami rindu dan siap untuk mendengarkannya ya Tuhan. Biarlah ketika kami mendengarkan ini, kami mendapatkan semangat yang baru ya Tuhan. Kami mendapatkan pengharapan yang baru, dan kami juga dapat melakukan semua aktivitas kami penuh dengan kebaikan, oleh karena Tuhan selalu membisikkan kepada kami melalui Roh Kudus Tuhan di dalam setiap hati kami masing-masing. Urapi hamba-Mu di balik salib Tuhan, dan sertai juga jemaat semua di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami semua dapat mendengarkan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom, selamat sahabat. Shalom, selamat sahabat. Oke, puji Tuhan, berkat Tuhan luar biasa sama kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu menyertai kita, Tuhan itu selalu melindungi kita dalam segala hal kehidupan kita. Amin. Pada saat ini, saya juga bersyukur bahwa banyak hal yang telah saya lewati sama dengan kebaikan Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini juga selalu dapat menikmati bagaimana Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Apapun setiap kesaksian kita, apapun setiap pergumulan kita, saya percaya Tuhan itu pasti akan menjawab, dan Tuhan akan memberikan pertolongan sama kita. Itu sebabnya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita selalu meminta kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga sendiri berkata apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bukankah firman ini merupakan sebuah janji yang dimana kita juga harus ada action dalam hal ini? Harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan juga tentunya untuk Tuhan. Amin. Pada saat ini saya ingin memberikan sharingan firman Tuhan dengan judul menanti-nantikan kemurahan Tuhan. Ya, saya bersyukur saya berada di tempat ini, saya diizinkan untuk melayani di Bali Sehat Ministry ini karena kemurahan Tuhan juga. Banyak hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya, khususnya di Bali Sehat Ministry ini. Banyak hal juga yang saya dapati di dalam hal ini. Ya, walaupun saya sebagai anak muda, tapi izinkan saya untuk bisa sharing tentang firman Tuhan, sehingga saya mengerti, kita juga semua sudah memahami bagaimana kehendak Tuhan, dan saya juga tahu banyak pengalaman yang Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah lewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau misalnya kita anak-anak muda ini, mungkin sedikit saja gitu, walaupun banyak juga hal yang bisa kita rasakan. Tapi saya percaya kehidupan orang-orang tua yang saya hormati juga pasti begitu banyak penyertaan yang tidak bahkan bisa dihitung satu persatu, dari sejak muda bahkan sampai pada saat ini. Itu sebabnya saya sekaligus mewakili orang muda, sekaligus saya juga saya ditugaskan untuk menggembala di tempat ini. Saya percaya kita semua juga haus akan firman Tuhan. Itu sebabnya saya rindu sekali untuk men-sharingkan firman ini. Kebetulan sahabat ini saya diberikan jadwal dalam membawakan firman Tuhan, yaitu menanti-nantikan kemurahan Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai penantian, pasti itu ada di benak pikiran. Mungkin saya secara pribadi, di benak pikiran saya, sesuatu yang menantikan itu pasti akan membosankan. Iya kan? Menurut saya tapi. Nah, membosankan apalagi kalau misalnya contohnya mengantri di satu tempat. Kita mengantri, kemudian itu kita membutuhkan sekali, contohnya di rumah sakit, sampai ramai sekali. Saya pernah satu kali di rumah sakit mengantri untuk check up, udah panas, AC-nya nggak terasa, kemudian penuh sekali juga tempatnya. Itu bosan. Kalau nggak ada sesuatu yang saya lakukan, kayaknya hari-hari ini nggak jalan-jalan gitu. Antriannya dari ratusan sekian, nggak jalan-jalan rasanya. Nah, itu sebabnya kalau misalnya pas saya lagi di tempat-tempat yang seperti itu, saya sudah siapkan bacaan, saya sudah siapkan apa ya. Contohnya kalau misalnya pas bosan-bosan banget, saya bisa scroll
Instagram, mungkin sama-sama seperti orang muda juga, atau bukan orang tua juga sering melihat seperti itu. Jadi scroll apa yang penting ya, bukannya sesuatu yang mungkin kalau sekedar hiburan juga bisa gitu. Saya juga sering seperti itu. Nah, jadi begitu juga dengan hal seperti kita, di mana kita menanti-nantikan kemurahan Tuhan. Pada waktu kita juga sudah tahu ceritanya pada tahun 1844, hal ini juga yang dinantikan oleh umat-umat Tuhan. Ya, belum ada Advent pada waktu itu. Masih orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terus abis itu sudah istilahnya diramalkan ya, sudah diramalkan tahun sekian, 18 Oktober 1844. Ada kerinduan besar di mana saat itu umat-umat yang percaya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya ada namanya Advent. Yang menantikan, ya itu berasal dari bahasa Latin Adventus, yang artinya menantikan, sehingga akhirnya Adventis menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gereja Masehi Advent hari ke-7, mereka akhirnya membuat sebuah komunitas yang pada akhirnya itulah yang kita bisa jalani sampai pada saat ini. Kita beribadah pada hari Sabat dan lain sebagainya. Sebenarnya penantian itu sesuatu yang selalu dialami oleh setiap umat-umat Tuhan. Bahkan ketika menantikan kedatangan Yesus pun, itu sesuatu yang didamba-dambakan bagi kita sampai pada saat ini pun, termasuk saya. Saya rindu sekali, gimana ya nanti suatu saat nanti ketika Yesus datang kembali, apakah saya dalam keadaan sukacita, apakah saya dalam keadaan pada waktu itu mungkin ketika kita belajar tentang kitab Wahyu, apakah saya berada saat dalam penderitaan, atau waktu itu tadi kan kita juga udah belajar di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, apakah saya saat itu lagi ada di Sandelo gitu ya, yang di mana pelajaran kita juga mengajarkan seperti itu. Apakah saya terpisah sama keluarga saya? Saya sering membayangkan seperti itu. Apakah mungkin saya juga dalam keadaan ketika mungkin saat itu saya sedang mengajar atau sedang menguatkan saudara seiman satu dengan yang lain? Apakah seperti itu atau bagaimana? Kita nggak tahu. Yang pasti harapan saya dan harapan kita semua pasti ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, itu satu-satunya yang paling kita nanti-nantikan. Nah, di dalam dunia ini akan ada banyak sekali penanti-penantian yang dimana ternyata penantian itu juga sesuatu hal yang sama seperti tadi saya katakan, bahwa membosankan iya, jenuh iya, sama seperti sekarang ini. Sehingga akhirnya banyak denominasi ya yang kalau saya hubung-hubungkan dengan kekristenan, banyak denominasi, banyak sekte-sekte yang memiliki doktrinnya tersendiri di dalam hal ini ketika dia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kebetulan saja nama kita Advent ya, mereka juga sama-sama menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita juga ikuti daripada kalender umum kita, yang dimana hari ini kemarin ditetapkan Jumat Agung kalau kita tahu, dan ya saya percaya pasti kita tahu semuanya. Dan juga itu yang dibuat untuk mengingat kembali bagaimana pada waktu itu penyiksaan Yesus. Ya, penyiksaan Yesus, kematian Yesus. Kalau saya juga baca dari renungan-renungan umum, yang dimana 1 minggu terakhir ini banyak cerita yang dimana itu kembali mengingatkan kita dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenapa kita nggak merayakan? Kenapa kita tidak membuat? Karena memang tidak ada penetapan tanggal dan waktu yang kita tahu di dalam Alkitab. Tapi ketika hal itu terjadi kepada orang-orang di luar sana, ketika kita juga mengingat itu, ternyata begitu luar biasanya Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. 1 minggu terakhir saya membaca memang sesuatu yang yang menyakitkan sebagai manusia kalau kita melihat Yesus pada waktu itu dalam sejarah di dalam dunia ini. Ya, Yesus memberikan nasihat sama murid-muridnya. Yesus memberikan amaran-amaran. Kalau kita juga membahas di dalam di dalam hari Rabu malam pada waktu lalu, sampai akhirnya udah habis, kita sekarang membahas Kisah Rasul. Ya, Rabu malam yang lalu kita membahas tentang kitab Matius. Ya, kitab Matius yang dimana Matius itu membahas banyak tentang kehidupan Yesus dari kelahirannya sampai kematiannya, sampai akhirnya kebangkitannya, dan akhirnya Yesus naik ke surga. Perjalanan Yesus di dalam dunia ini, walaupun secara kasat mata kita melihat hanya sekitar 3,5 tahun ataupun mungkin 3 tahun, dari tahun 27 sampai tahun 30,
sudah Masehi pada waktu itu. Ya, tetapi padat banget gitu. Selama 3 tahun tuh padat sekali dengan pelayanan-pelayanan, dengan sesuatu yang yang bermanfaat ya. Dan juga Yesus mengajak murid-muridnya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dari 3,5 tahun tersebut. Walaupun 3,5 tahun itu juga adalah waktu yang singkat ya, dan itu juga cukup lama. Kalau misalnya kita juga bayangkan, kita nantikan 3,5 tahun atau 3 tahun, itu waktu yang lama. Tapi waktu kematian Yesus pun murid-muridnya masih bisa-bisanya melakukan apa? Melupakan itu. Buktinya apa? Pada waktu itu mereka akhirnya kembali kepada pekerjaan mereka, mereka kembali kepada kebiasaan mereka, dan mereka juga kembali kepada hidup-hidup mereka yang lama. Sampai akhirnya Yesus dibangkitkan. Barulah mereka memiliki roh dan spirit yang membara di dalam melayani Tuhan, di dalam membawa jiwa kepada Tuhan pada waktu itu. Ya, kemarin saya juga sudah membahas di keluarga saya, tapi saya mengingatkan pagi-pagi renungan, inilah perjalanan Yesus selama di dalam dunia. Hari ini, saat itu Yesus mati, ya, Yesus mati, dan nantinya, ini pagi-pagi soalnya, dan nantinya jam-jam 12, sekitar jam sekian, Yesus mati. Kemudian nanti di jam 3 Yesus dibangkitkan. Itu di hari Jumat kemarin. Saya sharing sama keluarga. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa yang Yesus telah hadapi pada waktu itu. Yesus berkata di dalam kehidupannya, pada waktu dia disalib, muridku, inilah ibumu, ibu, inilah muridku. Itulah anakmu. Ya, jadi ada 7 perkataan Yesus ketika Yesus di kayu salib. Nah, sebenarnya ada banyak hal perkataan Yesus. Kemudian kami merenungkan juga bagaimana waktu itu penderitaan yang berkilo-kilometer. Yesus jalan ada jalan salib, yang dia jalan ke Bukit Golgota untuk memegang dia punya salib itu yang begitu berat, kayu yang begitu berat. Dan ketika dia jatuh, saya lihat juga, karena saya lihat di sosial media ya, banyak yang yang memiliki status-status seperti itu. Saya lihat, wah, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Ternyata benar-benar sesuatu yang kalau misalnya kita lihat aja ini masih buatan manusia yang tidak real terjadi, itu pun kayak udah menyeramkan dan menakutkan. Gimana yang terjadi pada waktu itu yang benar-benar realnya, benar-benar sangat menyedihkan. Saya melihat, aduh, ternyata begini ya penderitaan Tuhan. Ternyata penderitaan Tuhan itu sesuatu yang paling hebat. Itu sebabnya Yesus menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Nah, akhirnya dari situ kami mengingat lagi, ya, ternyata Tuhan itu baik. Dan hari Sabat ini adalah masih hari perhentian yang dimana Tuhan Yesus masih mati di kayu, dikubur. Yesus masih belum dibangkitkan. Ya, itulah makanya ada juga hari Sabat, yaitu hari perhentian, di mana Yesus juga sama-sama berhenti dalam kehidupannya untuk sementara waktu, yang dimana dia tahu besoknya bahwa dia akan bangkit. Besok hari Minggu. Nah, jadi dari sini saya mengawali khotbah saya adalah bagaimana kita menanti-nantikan kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan apa yang bisa kita bayangkan di dalam kehidupan kita? Kemurahan Tuhan apa yang dalam pergumulan kita itu kita libatkan Tuhan, sehingga akhirnya sampai pada detik ini kita mengharapkannya. Saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan orang-orang muda di tempat ini juga pasti memiliki kerinduan, bukan? Dan saya mau mendorong agar kerinduan kita itu kita bawa sama Tuhan. Kita lepaskan semua sesuatu yang mungkin kita mengandalkan diri kita ini, karena memang ya kadang-kadang mustahil terjadi, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Nantikanlah Tuhan, ya, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Nantikan Tuhan. Maksudnya di sini apa? Ya, nantikan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa memang menantikan itu mungkin kadang-kadang bosan, tapi nanti kita akan belajar. Nantikan itu mungkin kadang-kadang ya kayak mungkin sia-sia kita seperti seolah-olah, ya, saya tidak mengatakan sia-sia karena di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mungkin seolah-olah sepikiran manusia kedagingan kita bahwa ini nggak bener, kok kayak nggak datang-datang. Contohnya kayak sekarang ini kita menantikan kedatangan Tuhan, kok nggak datang-datang Tuhan itu. Bahkan dari dulu udah pernah diramalkan 1844 tahun sekian
kok nggak datang-datang juga sampai sekarang? Nenek moyang kita udah berganti nenek moyang, bertambah-tambah, memiliki keturunan, sampai sekarang pun masih belum. Nah, tetapi di sini Mazmur, bahkan dulu Mazmur itu masih dalam perjanjian lama, sebelum perjanjian baru atau sebelum Yesus datang ke dunia ini untuk yang pertama kali. Tapi dia pun sudah menantikan Tuhan. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Segala sesuatu yang telah kita lewati pada saat ini, biarlah kita bisa selalu serukan nama Tuhan. Bagaimana kita dapat menantikan Tuhan? Apa yang mesti kita lakukan? Dan apa yang mesti kita gumulkan? Oke, baik. Boleh slide yang selanjutnya. Di sini saya mengambil dalam buku Ratapan. Buku Ratapan pasal yang ke-3 ayat yang ke-26 sampai 33. Dikatakan seperti ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia memerebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak ada yang tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Tuhan itu nggak setega itu membiarkan kita. Kalaupun mungkin secara manusia kita menganggap dan kita berpikir bahwa kita ini sepertinya dibiarkan. Di dalam hal ini mungkin kita sepertinya kok gini, ya udah berjalan seperti adanya aja. Tapi enggak, Tuhan itu memperhatikan satu persatu umat-umatnya. Setiap pergumulan yang kita miliki, setiap tantangan hidup yang kita miliki, Tuhan memperhatikan. Dan bahkan itu akan menjadi pelajaran penting, berharga bagi kita. Dan bahkan kita pun bisa menjadi berkat suatu saat nanti kepada orang-orang lain. Mungkin saat kita berdiam diri, mungkin saat kita seperti seolah-olah jenuh, di sana setan akan banyak berbicara. Ya, kadang-kadang mungkin Roh Kudus juga akan berbicara kepada kita untuk mengingatkan kita dan menghibur kita. Tetapi setan juga tidak kalah gercep gitu, tidak kalah sigap untuk menempati hati kita. Contohnya ketika kita dalam keadaan kosong, ketika kita dalam keadaan yang tidak berdaya, itu seringkali setan memberikan masukan-masukan yang seolah-olah itu nikmat bagi dunia. Sama seperti tadi kami sempat bahas di kelompok orang muda, setan ini seringkali banyak hal yang bisa dia lakukan dalam hidup kita. Ya, banyak tawaran-tawaran yang seolah-olah sepertinya nikmat. Sama seperti pekabaran 3 malaikat itu, rubuhlah Babel. Ya, kota yang besar itu, rubuhlah. Ya, jadi artinya setan sebenarnya mau bagaimanapun juga, ujung-ujungnya dia bakal dikalahkan. Sekarang tinggal hati kita aja. Ya, boleh di slide selanjutnya, di Wahyu 12 ayat 12 dikatakan bahwa setan tidak pernah tinggal diam. Karena itu bersukacitalah Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu bahwa waktunya itu udah singkat, waktunya tuh nggak main-main lagi, waktunya tuh nggak yang gimana masih zaman lama, enggak. Sampai pada detik ini, sampai pada saat ini udah selalu singkat. Itu sebabnya bahkan dulu masih belum singkat aja, masih di zaman Ayub aja, setan masih terus mengelabui, dia selalu menggoda. Gimana caranya menggoda? Akhirnya Ayub pun jadi sasaran sama setan. Ya, Ayub pun pada waktu itu di dalam kesalehan hidupnya, di dalam kebenaran hidupnya, ternyata Ayub juga menjadi incaran setan. Padahal kalau dipikir-pikir, siang malam dia berdoa untuk anaknya, siang malam dia berbakti pada Tuhan, dan siang malam dia menyembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Kurang apa lagi kalau dipikir-pikir, ya? Tapi enggak, setan itu akan ada banyak cara. Kalau mau kita lihat dari tangga kehidupan sini yang boleh kita slide selanjutnya. Jadi, ini misalnya di dalam kehidupan susah dan miskin. Contoh nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya syukur-syukur bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada di tingkatan atas lagi, hidup menengah dan belajar untuk mengatur keuangan. Kalau misalnya mungkin dalam hal ini sudah ada pemasukan, ya tinggal mengatur keuangan aja tingkat kehidupannya. Kemudian yang berikutnya, hidup berkelimpahan dan disertai Tuhan.
Ya, dalam hidup berkelimpahan dan disertai Tuhan ini dia bersyukur sekali banyak hal yang dia sudah lewati. Dia ke gereja juga fine-fine aja, nggak ada masalah. Dia kemana-mana juga baik, di keluarga juga baik, dan sudah berkelimpahan dan disertai Tuhan. Dan bahkan dia yang berikutnya lagi, hidup selalu bisa menjadi berkat bagi sesama. Karena dia udah punya apa? Dia udah punya segalanya. Dia punya contoh uang yang berkecukupan, atau dalam hal ini mungkin bisnis mana-mana. Kemudian dia juga bisa menjadi berkat sesama. Kalau misalnya ada gereja yang membutuhkan, dia juga bisa menyalurkan berkatnya. Kemudian orang-orang miskin yang berkebutuhan, dia juga sudah bisa membagikannya, walaupun dia nggak kaya-kaya banget. Nah, tapi kalau misalnya yang di atas ini, coba hidup yang perlu untuk diuji kesetiaannya. Ya, jadi di atas hidup yang selalu menjadi berkat bagi sesama. Contohnya Ayub juga waktu itu dia adalah hidup yang nggak kekurangan apa lagi, ternak di mana-mana, kambing domba, kemudian ada sapi, ada semuanya. Dia memiliki manajemen yang baik dalam keluarganya, anak yang selalu didoakan sama Ayub. Akhirnya apa? Dia juga mengalami yang namanya ujian. Walaupun saat itu mungkin dalam konteks ini setan yang mengambil alih sehingga pada akhirnya menjadi sebuah pencobaan. Ya, akhirnya hidup yang perlu untuk diuji kesetiaannya. Tuhan mengizinkan. Artinya Tuhan tahu bahwa ini juga bagian daripada pengalaman Ayub. Kalau misalnya dia kuat, dia akan bisa melewati ini. Dan Tuhan percaya dia kuat. Asal jangan kau ambil nyawanya saja. Katakan oleh Tuhan. Setan pun akhirnya bekerja keras. Dan setan pun akhirnya bertindak sesukanya. Dia mengambil ternaknya, dia mengambil semua kekayaannya, dia mengambil semua segala sesuatu dalam kehidupannya, anaknya, istrinya pun menghujat dia. Gak ada lagi yang dia punya, hanya kesehatan, tinggal satu. Tiba-tiba dia jatuh sakit, kusta. Aduh, udah bener-bener sampai di bawah lagi dia. Udah di atas, diuji lagi, di bawah bener ya, diuji lagi. Itulah ujian manusia, gak pernah ada habis-habisnya Bapak Ibu Saudara. Gak pernah ada habis-habisnya. Itu pun setan terus. Ya apalagi misalnya dalam hal ini, ya mungkin banyak gitu. Tapi sampai di taraf kehidupan Ayub, itu udah paling klimaks. Dan akhirnya ternyata itu pun tetap mendapatkan ujian. Ya, hidup yang perlu untuk diuji kesetiaannya, tetapi kenyataannya dia tetap kuat, dia tetap kalau kita lihat di akhir daripada kitab Ayub ini, bahkan berlipat kali ganda Tuhan mengembalikan itu semuanya kepada Ayub. Aduh, pokoknya luar biasa lah janji Tuhan itu. Nah, disinilah yang bisa kita pikirkan bagaimana tangga kehidupan kita pada saat ini. Oke, baik, yang selanjutnya, kalau misalnya dalam menantikan Tuhan, ada kadang-kadang orang itu berdiam tanpa melakukan apa-apa. Katanya menantikan Tuhan, iya saya menantikan, kita harus menantikan, kita harus serahkan sama Dia. Tapi di satu sisi dia berdiam, gak melakukan apa-apa. Dia gak bertindak apa-apa di dalam hal ini. Iya, karena katanya kan Tuhan suruh menantikan saya, harus menantikan. Kemudian harus menantikan janji Tuhan, harus melihat bagaimana keadaan kehidupan yang dalam hal ini yang nggak melakukan apa-apa ujung-ujungnya. Ini pun salah, ya. Karena yang Tuhan mau tuh, ya memang kita satu sisi menantikan janji Tuhan, di satu sisi kita juga bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan juga, nggak hanya berdiam tanpa melakukan apa-apa. Seringkali hal-hal seperti ini pun bisa menjadi kesalahpahaman di umat-umat percaya. Karena kita yang menantikan janji Tuhan, ya sudah biarkan Tuhan yang bekerja. Contohnya seperti itu. Ada hal-hal di mana mungkin itu pun terjadi di umat-umat Tuhan. Lalu yang berikutnya, hal yang seperti ini yang sebenarnya yang seharusnya yang dimiliki oleh umat-umat percaya. Di dalam Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, ya, berdiam dan berharap sambil bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin berdiam bukan hanya berdiam, ini bukan berdiam yang pasif, tetapi berdiam yang aktif. Bagaimana tetap di satu sisi kita berharap, di satu sisi kita bekerja ora et labora, kemudian di satu sisi juga kita melihat bagaimana janji Tuhan. Karena orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang mungkin pada saat ini sampai sedih banget, kok kayak gini kehidupan ini, rasanya kayak berat banget, tapi itu pun Tuhan tidak akan pernah nutup mata.
sambil kita menabur, sambil kita mencucurkan air mata, bahkan ya ketika seperti itu terjadi dalam hidup kita, tapi janji Tuhan kita akan menuai dengan sorak-sorai, kita menuai dengan penuh kemenangan apapun di dalam situasi kehidupan Anda. Ini yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Di Mazmur 119 ayat 166, aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Ini penguatan daripada apa yang mesti kita lakukan di saat kita dalam tanda kutip berdiam diri untuk menantikan kebaikan Tuhan. Ini dia, aku menantikan keselamatan daripadamu. Keselamatan apa? Bukan hanya sementara keselamatan yang Yesus datang nanti, enggak. Tapi keselamatan apapun yang ada dalam hidup kita, kita diselamatkan dari bahaya, kita diselamatkan dari perekonomian kita diselamatkan dalam keluarga kita diselamatkan di dalam kehidupan aktivitas pekerjaan kita. Semuanya, aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Di saat yang sama, kita juga aktif di dalam melakukan kegiatannya. Di saat yang sama, kita juga turut aktif di dalam selalu merenungkan firman Tuhan, di dalam selalu membawa keluarga kita itu lebih erat dan lebih dekat lagi sama Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan bersama dengan keluarga, bukan hanya secara pribadi ataupun sendiri, tetapi sama keluarga juga. Kita menguatkan satu dengan yang lain, kita bisa sharing, karena hanya di sana waktunya kita bisa sharing untuk mengingatkan keluarga kita supaya mereka bisa harus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, siapa lagi? Tuhan akan memakai lelaki, bahkan mungkin bisa sebagai kepala keluarga, atau kalau mungkin tidak seperti itu, Tuhan juga bisa memakai para wanita, siapapun itu. Bukan gendernya yang Tuhan lihat, tetapi siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk bisa membawa kepada lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan bisa memakai sahabat kita, Tuhan bisa memakai teman kita, bahkan orang yang lebih kecil daripada kita, yang lebih junior daripada kita. Itu sebabnya saat ini di dalam slide selanjutnya saya sampaikan bertahanlah, ya. Sama seperti tadi dikatakan di ratapan yang awal bahwa adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah lebih baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Bertahanlah mulai sekarang, dan jangan pernah Anda ada pikiran untuk menyerah dan pasrah dalam setiap kehidupan. Slide selanjutnya. Untuk mengetahui kemampuan, Tuhan itu selalu mengetahui kemampuan Anda, ya, dari Tuhan, dan Tuhan juga mau Anda senantiasa tidak mundur dari segala tanggung jawab yang Tuhan telah titipkan. Apapun tanggung jawabnya yang telah dititipkan sama kita, apapun tanggung jawab pekerjaan dan semuanya, entah itu hubungan, entah itu segala sesuatu, Tuhan mengetahui kemampuan kita, makanya kita bisa melewati itu. Bahkan mungkin belum sampai di sana, karena kita tahu hidup kita susah banget, atau contohnya kita tahu bahwa kok pergumulannya berat banget. Berarti kita bisa punya pola pikir bahwa ya, karena Tuhan percaya sama saya bisa melewati ini, sehingga akhirnya nanti mungkin ini akan menjadi sebuah pelajaran penting dan berharga. Tidak sedikit kesaksian-kesaksian yang kita dengarkan bahwa Tuhan memakai umatnya, mungkin bahkan sampai pada akhirnya Tuhan izinkan umatnya itu sampai di bawah banget gitu. Ayub pun merasakan demikian, sampai di bawah banget dia mengalami itu semua, ya. Tapi Tuhan mengetahui kemampuan kita, sama seperti semut. Boleh slide selanjutnya. Sama seperti semut, dia bisa mengangkat yang berkali-kali lipatnya daripada badannya sendiri, ya. Perhatikanlah semut. Amsal juga mengatakan bahwa carilah seperti semut, ya, pelajaran seperti semut, rajin, ya, rajin melakukannya, mencari makan bukan pada musimnya, contohnya, ya. Hendaklah kamu rajin, ya, gimana ya bahasanya ya di Amsal 6 ayat 6, apa itu? Coba ya kita buka sama-sama di Amsal 6 ayat 6, cerita tentang semut, ya. Pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya, ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, ini dia. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, ya. Semut sangat rajin, bahkan di waktu-waktu yang sebenarnya nggak sepatutnya dia bekerja, tapi dia tetap mencari bekerja untuk melakukan yang terbaik, ya. Bahkan dia untuk bisa memenuhi kebutuhannya.
Kadang-kadang saya padahal cuma taruh aja gitu, taruh di tempat meja makan. Padahal saya udah tahu itu nggak ada semutnya, udah bersih. Karena mejanya kan pasti dilap dulu sebelum ditaruh makanan. Nah, tapi waktu ditaruh makanan 5 menit kemudian udah ada 1-2 semut datang degede-degede. Terus saya pikir udahlah nanti nggak mungkin lah banyak. Tiba-tiba udah bawa gerombolannya, dia panggil gerombolannya untuk cari makanan saya. Saya angkat lagi, saya lap lagi mejanya. Artinya di sini kita melihat kerajinan semut tuh nggak jemu-jemu. Ya, bahkan Tuhan sendiri mengizinkan firman-Nya, bahkan semut pun ada di dalamnya, supaya kita dapat belajar bahwa mari kita ini umat-umat Tuhan yang sempurna. Kita nggak ada bercacat celah. Mungkin dalam segala situasi, mentalitas kita pun perlu kita bangun untuk kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, saya rindu agar di dalam hal ini saya ingin membacakan firman Tuhan. Pada waktu itu susah sekali yang dialami sama bangsa Israel. Ya, umat-umat Israel mengalami kesusahan di zaman ratapan. Saat itu di zamannya Yeremia. Sampai akhirnya firman Tuhan bisa berkata seperti ini. Saya ingin membacakan untuk kita semua. Ya, ini kata-kata penghiburan dan penderitaan yang dialami oleh mereka. Inilah firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ini Yeremia berkata seperti ini. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Seolah mungkin kita bisa pun mengalami hal yang demikian. Seperti seolah-olahnya gelap sekali seolah-olah. Seolah kayak nggak ada jalan keluar, pintu yang lain itu tertutup. Namun percayalah, pintu yang lain pun Tuhan akan sediakan terbuka. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang. Kalau kita baca sampai di sini, kita menganggap Tuhan ini nggak baik. Tuhan ini kenapa sih? Seperti seolah-olah Tuhan ini kayak menghukum dan lain sebagainya. Kalau kita baca sampai sini ya akan seperti itu ujung-ujungnya kesimpulan. Tapi coba kita baca sampai nanti ayat yang 41. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dan tangannya sepanjang hari, dengan tangannya sesungguhnya aku dipukul berulang-ulang. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Kok kayak kejam banget? Enggak, ini sebenarnya bahasanya Yeremia yang mengungkapkan kepedihan hatinya ya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Adalah lebih baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri, kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan dalam hal ini. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, enggak selama-lamanya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi dan menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas kita dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawan-tawananmu di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan dengan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan gak melihatnya? Siapa berfirman maka semuanya jadi? Siapa? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ini yang menjadi kesaksian daripada Yeremia. Saat itu dia merasakan ini semua. Dia sebagai nabi yang ada pada waktu itu, sebagai orang pilihan Tuhan, utusan Tuhan, untuk dapat mengabarkan ini kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel juga ya seperti itu. Mereka tegar tengkuk. Mereka juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga akhirnya bukan 1-2 orang yang mengalami, semuanya juga terkena dampak dalam hal ini. Itu sebabnya saya sampaikan, Jesus love you. Tuhan mengasihi kita. Yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi kita. Yang berikutnya, seburuk-buruknya sesuatu, itu adalah belas kasihan Allah yang membuatnya tidak menjadi lebih buruk. Karena jika kita ditindak sesuai dengan dosa kita, kita pastilah sudah dari dulu binasa. Karena kita ditindak sesuai dengan belas kasihan Allah, kita harus memberikan pujian kepadanya.
sama seperti di gambar yang saya sediakan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita lebih daripada ekspektasi kita. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, seolah manusia melihat ini kayak nggak mungkin. Ini kayaknya mustahil. Mustahil dia hidup sendiri. Mustahil dia itu mustahil dia bisa melakukan ini. Wow, luar biasa. Berarti nama Tuhan dapat dipermuliakan. Mustahil dia bisa melakukan pekerjaan ini di mata orang lain. Tapi ternyata dia disertai oleh Tuhan. Kita tahu bahwa akhirnya ternyata orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Ellen G. White mengatakan, di sini saya kutip daripada buku Membina Keluarga Sehat, katakan kita harus membiarkan kesabaran melakukannya dengan sempurna, mengingat bahwa ada janji-janji indah dalam kitab suci bagi mereka yang menantikan Tuhan. Saya berikan kesimpulan, sabar dan renungkan janji Tuhan selalu ketika kita menghadapinya. Ketika kita mengalami persoalan, dan nantikanlah dia sebagai kesimpulan, nantikanlah dia dengan, kita lihat di Ratapan 3 ayat 25, janji Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Baik Tuhan itu. Ada 3 hal. Yang pertama, penyembahan kita. Apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita perbuat untuk kita dapat menyembah Tuhan. Bisa jadi kita ada di gereja, tetapi hati kita tidak di gereja. Bisa jadi kita bernyanyi, tetapi fokus kita bukan di setiap firman Tuhan daripada apa yang sudah disampaikan lewat lagu pujian tersebut. Bisa jadi kita datang secara formal kepada Tuhan atau kepada gereja Tuhan, tetapi hati kita tidak bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya rubah penyembahan kita, fokuskan hati dan pikiran kita untuk dapat setia pada Tuhan melalui hal-hal kecil, yaitu penyembahan. Bukan hanya di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing. Penyembahan kita bawa keluarga kita bawa orang-orang terdekat kita, supaya kita sama-sama menyembah Tuhan. Ya, bukan hanya kita diberkati, tetapi orang lain di sekitar kita pun akan diberkati. Lalu yang kemudian saya berikan yang kedua adalah rasa syukur. Walaupun seperti ini tadi kalau saya baca dan kita boleh simak satu persatu, walaupun Yeremia saat itu mengungkapkan sesuatu yang pedih banget, seperti seolah Tuhan mematahkan tulangnya, dikatakan di sini kan, sesungguhnya aku dipikulnya berulang-ulang, dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari, ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan. Seolah-olah kalau misalnya Yeremia menghadapi seperti itu, tapi Yeremia nggak lupa untuk bersyukur. Tadi kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan di sini di ayat yang ke-41, marilah kita mengangkat hati kita dan tangan kita kepada Allah di surga. Marilah kita mengucap syukur, artinya di sini. Marilah kita serukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun berat rasanya, tapi dari situ itu akan ada kuasa. Oke, kita akan lanjutkan yang terakhir adalah memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk diri sendiri. Ini yang terakhir, bisa kita lihat bagaimana kita diingatkan untuk tidak egois. Saat itu Yeremia tuh bukan untuk dirinya sendiri kok dia ngeluh kayak gini, sampai akhirnya dia menjadi firman Tuhan, enggak. Dia ngeluhnya ini bukan sampai, nanti kalau kita baca, boleh secara keseluruhan kita baca di di pasal yang ketiga bahkan sampai yang keempat, yang dia keluhkan ini bangsa Israel. Yang dia keluhkan ini jemaat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bukan dirinya sendiri. Bukan yang ngerasa, Tuhan aku nggak bisa kesini, aduh engkau sampai membuat aku seperti patah tulang, aduh keluargaku kayak enggak gitu. Tapi dia memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan pekerjaan Tuhan, sampai akhirnya saya memberikan kesimpulan, pikirkanlah apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan, dan bukan hanya untuk diri sendiri. Saya dorong kita, semua Bali Sehat Ministry ini, kita bisa semangat dalam Tuhan. Pelayanan-pelayanan kita ke depannya itu tidak akan berakhir sampai kita percaya, tidak akan berakhir sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan Tuhan akan membuat kita semakin dikuatkan lagi, at least dalam saudara-saudara kita aja gitu, seiman. Kalau Tuhan berikan bonus, Tuhan berikan tambahan, umat-umat Tuhan yang percaya datang ke tempat ini untuk bisa untuk bisa kita saling besi menajamkan besi sesuai dengan firman Tuhan di kitab Mazmur.
ya manusia menajamkan sesamanya, kita izinkan, kita rangkul mereka semua, karena kita mau yang kita kenalkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan mau mengenalkan siapa, apa BSM ini, tetapi kita mau mengenalkan siapa Tuhan kita yang luar biasa itu, melalui pelayanan ministry kita di Bali Sehat Ministry ini. Mungkin nanti kedepannya pun kita memiliki program kesehatan, kita memiliki apa tujuan-tujuan pelayanan kedepannya, sehingga kita memiliki misi dan visi untuk kedepannya. Dan visi dan misi itu bukan hanya kita miliki, tetapi kita bisa jalani step by step. Kalaupun mungkin tidak besar banget, ya udah, at least ada yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Inilah dorongan saya sebagai hamba Tuhan untuk bisa menguatkan kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawakan dalam nama Yesus.